Alhamdulillah, ayah bunda hebat yang masih semangat untuk terus belajar, luar biasa. Nah, ikhtiar kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan jurus tangki cinta. Apa itu tangki cinta? Sebenarnya, tiap manusia selalu memiliki satu pertanyaan. Apabila pertanyaan itu terjawab, maka dia akan merasa tenang, fokus pada kehidupan, fokus pada tugas-tugasnya. Apa pertanyaan itu? Yang selalu dia tanyakan itu, yaitu pertanyaan, apakah saya dicintai? Ya, hanya itu. Jika tangki cinta itu terisi penuh, maka pasangan kita ini akan luluh hatinya, akan penurut, akan berbalik sayang. Melakukan sesuatu atas dasar cinta, bukan terpaksa. Motivasi hidupnya bertambah. Tapi, bagaimana caranya untuk mengisi tangki cinta ini? Yaitu dengan cara diisi dengan bahasa cintanya. Nah, terdapat 5 bahasa cinta. Sebenarnya ketika balita seharusnya kelima-limanya bahasa cinta ini harus dipenuhi oleh orang tuanya dulu. Setelah beranjak dewasa, semakin dewasa, manusia rata-rata memiliki 1-2 bahasa cinta yang dominan. Sehingga kita bisa fokus pada bahasa cinta yang dominan ini terlebih dahulu, agar lebih efektif dan efisien, to the point. Tapi jika ayah bunda memiliki waktu dan sumber daya yang lebih, ya silakan isi dengan kelima bahasa cintanya. Itu lebih bagus. Baik, sekarang akan menerangkan bagaimana cara mengisi tangki cinta masing-masing bahasa cinta satu persatu. Oke? Nah, yang pertama, untuk yang pasangannya memiliki bahasa cinta kata-kata pendukung, sebaiknya ungkapkan selalu perasaan Anda. Ya, kata anak-anak sekarang, gombal-gombal lah dikit lah. Kalau nggak punya ide atau kurang ide, silakan cari di internet. Gombalan, misalnya, kita nge-WA ke istri. Bun, maaf ya, ayah belum bisa pulang nih, karena ada temen ngajak main. Terus dibales sama istrinya, wah, licik, main terus sama temen. Emang main apa sih? Nah, kita jawab nih, main natap wajah cantikmu. Wes, gampang kan? Nah, ini pasti istri langsung meleleh. Selain itu, untuk yang pasangannya kata-kata pendukung juga, perhatikan kemajuan-kemajuan yang kecil, prestasi-prestasi kecil pada pasangan Anda. Misalnya, suami tiba-tiba nyuciin piring yang biasanya nggak pernah. Nah, langsung apresiasi. Contohnya, wah, bunda makin cinta sama ayah kalau ayah nyuci piring kayak gini. Nah, kayak gitu, jangan sebaliknya. Nah, gitu dong, dari dulu kayak bantuin, kerasa kan gimana pegalnya nyuci piring. Ini adalah menyulut awal terjadinya peperangan. Ketika pasangan kita kurang semangat, ayah bunda yang harus pertama kali memberikan dorongan. Karena orang yang bahasa cintanya kata-kata pendukung sangat perlu dorongan dari pasangan. Mendengarkan curhatan, jadi pendengar yang baik, jangan justru disalahin. Sering-seringlah nanyain perasaannya. Itu yang membuat dirinya merasa dimengerti. Contohnya, pulang ke rumah kelihatan kusut banget mukanya, bundanya langsung ngomong, ayah kelihatannya bete banget, kenapa sih? Sini dong cerita. Nah, jangan sebaliknya. Pulang ke rumah cemberut aja, pasti bawa masalah lagi nih ke rumah. Nah, jangan sampai seperti itu. Gimana? Nah ya bunda, sudah kebayangkan harus seperti apa? Oke, kita lanjutkan. Selain itu mungkin ada di antara ayah bunda yang pasangannya memiliki bahasa cinta berupa hadiah. Nah, cara mengisinya sering-seringlah memberikan sesuatu. Gak perlu mahal, namun bermakna. Misalnya ayah bawain apa ya? Ya jepit rambut lah. Ini ayah beli tadi di jalan. Kenapa beli ya? Ya karena ingat ke bunda, kan bunda suka warna pink. Nanti dipakai ya. Nah itu, insya Allah itu. Bisa juga kita memberikan hadiah dalam rangka apresiasi.
Misalnya contoh, ini karena bunda udah berhasil toilet trainingin si dede. Ya. Ayah beliin martabak kesukaan bunda. Nah, jangan lupa akadnya, yang penting akadnya. Akadnya dibacakan. Maksudnya tujuan kita membawa hadiah ini untuk apa? Kita sampaikan bahwa ini adalah bentuk dari perhatian, kasih sayang. Jangan sampai beli sesuatu, dibeliin hadiah, tapi tanpa ada ucapan sedikit pun. Misalnya simpen aja di meja. Tuh, ayah beli martabak, makan gih. Ini akan sia-sia, ya tangki cintanya nggak terisi, dompet juga terkuras. Namun, ayah bunda perlu hati-hati dalam memberikan hadiah. Jangan sampai hadiah ini jadi rutinitas, sehingga maknanya menjadi kurang. Misalnya, setiap pulang kantor selalu beri cemilan. Sehingga pasangan kita beranggapan bahwa ini adalah kebiasaan harian, bukan bentuk dari ungkapan kasih sayang. Oke, kita lanjut ke bahasa cinta selanjutnya. Lain lagi, untuk pasangan yang bahasa cintanya berupa layanan, ayah bunda harus peka banget terhadap pasangan kita. Misalnya, suami Anda sedang repot nih, persiapan ke kantor, buru-buru. Melihat itu bunda jangan diam aja. Atau jangan malah mengomentari, tapi bantu sedikitnya menyiapkan apalah, sepatu, atau mencarikan kunci motor. Kadang ada pasangan kita yang tidak pernah meminta untuk dibantu. Namun di dalam hatinya selalu mengharapkan dia ingin dibantu dan ingin dilayani. Jika pasangan terlanjur meminta bantuan, berarti poin tangki cinta bunda hitung. Yang dia butuhkan adalah bantuan yang di luar ekspektasi dia. Misalnya nih, suami biasanya pulang ke rumah malam, biasanya mandi. Nah, tiba-tiba, diam-diam bunda siapin air hangat nih, tanpa sepengetahuan suami. Nah, itu yang akan membuat surprise dan poin tangki cinta yang luar biasa. Walaupun kadang suami tidak bisa mengekspresikannya, walaupun wajahnya tetap datar, tidak ada pujian, tidak ada komentar. Namun percayalah, di hatinya bunda sudah memiliki double point. Berbeda bagi pasangan yang membutuhkan quality time. Bahasa cintanya yaitu quality time. Ayah bunda harus rela meluangkan waktu bersama. Tidak perlu lama-lama, namun berkualitas dan kontinu. Misalnya, habis sholat maghrib, kumpul bersama. Ngobrolin tentang hari ini. Atau seminggu sekali, makan bersama, ngeliwet, tanpa membawa HP. Atau mungkin jalan-jalan ke Car Free Day setiap bulan. Gak perlu mahal, namun yang penting interaksi. Kumpul fisiknya yang lebih penting. Nah, perlu juga ayah dan bunda ini memiliki me time bersama, berdua. Waktu berdua bersama tanpa anak-anak. Nah, di sini ayah bunda bisa membicarakan tentang keluarga, membicarakan diri saya, diri kamu, saling memberikan masukan, saling mengungkapkan perasaan, saling mengungkapkan keinginan. Wah, pokoknya so sweet lah. Oke, mau dicoba? Oke, dan yang terakhir, bahasa cinta yang terakhir adalah sentuhan fisik. Hati-hati, sentuhan fisik ini badan ya. Itu nanti kita bahas lah di sesi lain kalau yang itu. Sentuhan fisik ini bisa berupa belayan sayang, pegangan tangan, pelukan hangat, kecupan, usapan pundak, gandengan saat jalan, ngobrol sambil cubit-cubitan pipi, nonton TV sambil senderan, atau biasanya leyeh-leyeh. Pokoknya gimana caranya ayah dan bunda bersentuhan sesering mungkin, ya. Jika memang tidak ada waktu, wah sibuk ini itu, oke. Ayah bunda bisa meningkatkan kualitas sentuhan yang ada. Misalnya, masa sih mau berangkat ke kantor nggak salim dulu kan? Nah, kalau memang nggak ada waktu, bisa aja salaman berangkat ke kantor ini yang asalnya cuma cium tangan, ditambah dengan cipika-cipiki mungkin, kecup kening mungkin, atau dipeluk. Tapi berkualitas. Ayo, mau alasan apa lagi? Jangan banyak alasan.
Nah, terus ada lagi, gimana ya kalau LDR pulangnya seminggu sekali? Nah, kalau LDR gini, ketika bertemu gantilah frekuensi sentuhan fisik yang hilang sebelumnya, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Misalnya, ayah pulang ke rumah seminggu sekali, bahasa cintanya quality time. Jadi ketika hari Minggu, ya pokoknya gimana dalam sehari itu bersama-sama kemanapun, kapanpun. Jangan sampai pas ayah kerja seminggu, terus hari Minggu pengen ketemu, pas pulang ke rumah bundanya pergi ke pasar. Makanya kalau bisa ke pasarnya sebelumnya atau sesudahnya. Oke? Jangan kayak kelinci dan bebek tadi. Pas bebeknya datang, kelincinya loncat ninggalin bebek. Ya bebek jadinya nggak ketemu-ketemu. Terus ada lagi, gimana ya kalau kita dipisahkan oleh benua, LDR-nya yang pisah benua, nggak pulang-pulang setahun 2 tahun. Ya gimana ya? Padahal mungkin bahasa cintanya itu quality time dan sentuhan fisik. Ini harus benar-benar ketemu sebetulnya. Ini yang bikin repot. Ya. Nah, nggak ada jalan lain. Dari 5 bahasa cinta itu, apa yang bisa kita berikan? Silahkan dimaksimalkan. Walaupun itu bukan bahasa cinta yang dominan, karena yang tidak dominan pun ya sebetulnya dia memiliki bahasa cinta itu walaupun kecil ya. Misalnya kita maksimalin aja bahasa cinta yang lain, misalnya kata pendukung atau hadiah. Gimana caranya? Setiap interaksi di dunia maya kita apresiasi, beri pujian, ungkapkan perasaan seefektif mungkin. Lalu buatlah misalnya kerajinan-kerajinan tangan sebagai tanda ungkapan rindu dan sayang. Walaupun hanya berupa foto, tulisan, mudah-mudahan ini bisa membantu mengisi tangki cinta. Ya, walaupun tidak sampai penuh, ya tapi minimal nggak kosong-kosong banget lah, nggak kosong-kosong melompong, minimal ada isinya. Terus ada lagi, ya gimana kalau repot? Ada aja. Gimana kalau repot? Saya kan punya anak banyak, sementara nggak dibantu sama babysitter dan lain-lain. Gimana harus ngisi tangki cintanya? Di sisi lain, anak juga sama, tangki cintanya pelayanan dan lain-lain. Nah ya, Bunda, stoplah blaming, excuse, dan justify. Buka pikiran, buka hati, dan wujudkan tekad. Insya Allah ada solusinya. Saya pun punya 4 anak, tanpa ada pembantu, ya alhamdulillah bisa berjalan lancar. Asal ada tekad yang kuat, tidak menyalahkan keadaan, dan siapapun, tidak menyalahkan pekerjaan, dan tidak mencari-cari alasan. Allah itu memberikan amanah karena Allah tahu bahwa kita mampu. Because you are super parent.